Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini Safia akan menanggapi pernyataan yang mengandung fitnah terhadap Syiah dari Pak Haikal Hasan dalam wawancaranya dalam salah satu TV nasional beberapa waktu yang lalu. Tatkala itu, Pak Haikal Hasan menfitnah Syiah bahwa menikahi mut'ah atau menurut istilah dia, meminjamkan istri pada lelaki lain selama 3 hari adalah boleh dalam madhab Syiah. Ini jelas fitnah keji yang tidak berdasar. Untuk lebih jelasnya, silakan pemirsa menonton cuplikan wawancara Pak Haikal Hasan berikut ini. Dilarang kawin kontrak. Oke. Ini ambil satu contoh. Yeah. Mut'ah itu dilarang. Akhirnya apa mereka? Oh tidak halal. Ini hadisnya. Ini begini. Oke. Logika kita aja kalau umpamanya kawin cuma 2 hari itu apa sih? Udah nggak pakai dalil deh. Istri orang itu dikawin, dipinjam 3 hari tadi balikin. Gimana? Logika kita gimana? Ya, nggak masuk. Makanya nggak masuk. Apa iya Islam membolehkan bini dipinjam 3 hari untuk dipakai? Boleh nggak? Maaf nih bahasa saya Jadi istri 3 hari. Jadi istri 3 hari. Oke. Logika kita gimana? Bahas di mut'ah aja deh coba. 1 poin. Kalau Syiah mengatakan iya nikah mut'ah itu haram, berani nggak Syiah mengatakan nikah mut'ah itu haram? MUI loh ya, MUI mengatakan haram. Berani nggak Syiah mengatakan itu haram? Pak Haikal Hasan itu sebenarnya sedang membanyol jika tidak boleh dikatakan menfitnah. Sebab dia sama sekali tidak membawakan satu dalil pun dari Syiah dalam hal bolehnya meminjamkan istri untuk mut'ah. Apakah dia lupa dan tidak takut kepada ayat Allah berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Haikal Hasan mengatakan bahwa Syiah membolehkan mut'ah dengan istri orang lain dengan jangka waktu tertentu. Kalau kami tanyakan kepadanya, mana dalilnya? Demi Allah, kami bersumpah bahwa dia tidak akan menemukan dalilnya karena hal tersebut secara mutlak haram menurut Syiah. Mari kita lihat pernyataan salah satu ulama besar Syiah berikut ini. Dalam kitab Tahrir Al-Wasilah, karya Imam Al-Khomeini jilid kedua yang diterbitkan oleh Dar At-Ta'aruf, Beirut, halaman 281. Imam Khomeini berkata, mas'alatun utawi iku masalah, man utawi sopone wong, zana iku zina sapa man, bidati baklin, kelawan wong duwe bojo, dawaman, ing dalem nikah daim utawa nikah permanen. Au mut'atan utawa nikah mut'ah. Jadi di sini menurut Imam Khomeini, siapapun yang menikahi wanita bersuami, baik itu nikah daim maupun nikah mut'ah, oleh beliau dikatakan dan dihukumi sebagai zina. Safia lanjutkan membacanya perkataan Imam Khomeini ini ya. Hurimat, mongko diharamake alaihi ing atase manzana, abadan iku ing dalem saklawase, sawaun iku podo, kanat ono apa manzana, muslimatan iku muslim, amla utawa ora, madkhulan iku dilebokno, biha kelawan muslimah, kanat ono sapa muslimah, min zaujiha iku saking bojone muslimah, amla utawa ora, wala yajuzu mongko ora wenang, apa nikahuha nikahe muslimah, ba'da mauti zaujiha ing dalem sakwise matine bojone muslimah, au zawali akdiha utawa ing dalem sakwise ilange akate muslimah, bitolakin kelawan tolak, wa nahwihi lan sepadane tolak, wala farqo lan ora ana perbedaan iku maujud ala dhahiri ing atase perkara kang ketok, baina ayyakuna iku ing dalem antarene yento ana sapa azani wong kang zina iku aliman iku ngerti bi annaha lawan sak temene muslimah zata ba'lin iku wis dikumpuli aula utawi ora. Di sini menurut Imam Khomeini,
Maksudnya adalah tidak boleh menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Dan menurut hukum yang jelas, tidak ada perbedaan antar seorang laki-laki yang menzinahinya mengetahui bahwa si wanita memiliki suami atau tidak. Artinya tetap dihubungi berzina. Selanjutnya, tanggapan Syafi'i tentang pernyataan Pak Haikal Hasan tentang perbedaan fatwa MUI dan Syiah tentang haram dan halalnya nikah mut'ah itu sudah terjadi sejak zaman salafus soleh, atau lebih tepatnya zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar. Karya Ibnu Hazm, salah satu ulama terkenal rujukan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 129. Ibnu Hazm berkata, "Waqad thabata ala takhliliha ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah tetap dihalalkannya, yakni nikah mut'ah, oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jama'atun minas salafi radhiyallahu anhum. Di antara salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, seperti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Jabir bin Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Hurais, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah. Jadi, menurut Ibnu Hazm, banyak sebagian sahabat Nabi yang masih menghalalkan nikah mut'ah sepeninggal Nabi. Dan mereka ini yakni di antara sahabat di zaman dulu ada perbedaan mengenai hukum halal haramnya nikah mut'ah. Sekali lagi ini bukan perkataan Syafi'iyah, tetapi ini perkataan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar. Dan Ibnu Hazm itu ulama Ahlus Sunnah. Dan kitab Muhalla bil Athar juga rujukan madhab Ahlussunnah, bukan kitab Syiah. Dari dua bukti yang Syafi'iyah tampilkan dan bacakan tadi, telah menandakan bahwa Pak Haikal Hasan sama sekali tidak mengetahui dan hanya ngawur tentang fikih Syiah. Bahkan ulama Syiah kontemporer yang dianggap paling tinggi dan yang paling otoritatif sekelas Khomeini telah jelas mengharamkan dan menghukumi zina mengawini wanita bersuami. Lantas, dari mana pula Pak Haikal Hasan mengatakan bahwa nikah mut'ah itu sama dengan meminjamkan istri pada lelaki lain selama 3 hari? Sungguh ngawur dan fitnah keji dari seorang Haikal Hasan. Soal dia mengatakan bahwa MUI mengharamkan mut'ah, dia juga telah berlaku intoleran terhadap perbedaan. Sedangkan dia tidak mengetahui bahwa perbedaan tentang hukum nikah mut'ah sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apakah Pak Haikal Hasan akan berani menilai sesat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghalalkan mut'ah sepeninggal Rasulullah? Nikah mut'ah atau kontrak tidak dikenal dan dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Maka sudah seharusnya sebagai warga negara Indonesia kita mematuhinya. Termasuk warga negara Indonesia penganut Syiah harus juga mematuhinya. Sebagaimana perbedaan hukum batas usia pernikahan, menikahi perempuan di bawah 16 tahun juga dilarang di Indonesia, walaupun Islam memperbolehkannya. Namun sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mematuhi hukum positif yang berlaku. Dan sayang sekali Pak Haikal Hasan tidak menyadari hal ini. Dan saya menduga itu karena keterbatasan akalnya saja. Syafi'iyah akan menukil pernyataan Imam Ali bin Abu Thalib alaihi salam. Jika orang bodoh diam, niscaya manusia tidak akan berselisih. Akhirul kalam, tetap jaga perdamaian dan toleransi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.